Oh situ ya, di situ ya, di KKP ya, dekat PLN kan? Iya. Benar. Ini kok di bawah ya? Nah, di situ, maaf. Lagi di balik. Ayo, dia lah, ingin lewat ya. Oke, ya. Mari Bu. Tiap You Senin are saya on North South Line, bound for ya, tapi sekarang kalau Bundaran kita nyerbu ya kan Bandung. dia lebih enak begini, saya turun di HI. Iya, cepat ya, langsung. Dari HI ke Balai Kota naik DJ. stasiun berikutnya. ASEAN. ASEAN. Pintu di sebelah kanan ASEAN. Belum, baru mau ke bor. ASEAN. Iya, Doors on the right yang di will open. Tamrin udah Please selesai, check bawah your udah belongings beres semua. and step Tinggal ke bor carefully. ke sana. Thank you. Cuman ya 2029 baru kelar sampai Ancol. Wih. Oh. Ya perintah atau arahan Pak Gub, saya sebetulnya hampir setiap Senin Ya. dari rumah. Kebetulan saya masih tinggal di Lebak Bulus karena memang sampai hari ini rumah dinas belum jadi. Tapi memang lebih buat saya lebih enak. Ya artinya kemacetan bisa Selamat datang para pelanggan. dari Lebak Anda Bulus berada mungkin di sampai kantor Poros setengah Lama jam. menuju Ya itu lah. Kalau buat saya lebih 4 jam. Tapi memang kadang-kadang ada tugas yang memang saya berangkat ke You darat. are on North South Karena Line. biasanya kalau kita ke kantor nggak langsung daerah kantor kan, pasti ada beberapa tempat yang kita ke. Cuman artinya ini bagian dari kita berusaha satu untuk mengurangi beban Jakarta masalah transportasi. Kemudian ya dengan begini kan minimal kalau dihitung tapi 40.000 loh PNS Jakarta. Kalau nggak mungkin 20%, 50% saja memang menjalankan ini, kita bisa menurunkan emisi karbon. Nah artinya memang kalau kita lihat Jakarta efektif sekali dengan Car Free Day itu menurunkan emisi jauh. Cuman kan kita cuma 1 minggu, kita harus punya treatment lain. Memang ada pemikiran misalnya kita Jakarta Utara itu tinggi polusinya sangat luar biasa. Nah penekanannya mesti harus dibikin program-program begini. Tapi kan infrastruktur belum siap di pusat misalnya. Artinya kalau saya mendengar dari semua PNS tidak ada keluhan dengan Periksa kembali barang bawaan Anda. Atau mungkin ada yang keluar kayak kondisi dari rumah saya kan masih umur sebenarnya nggak terlalu mencukupi gitu. Betul. Gitu. Itu biasanya enggak ada. Mereka teknis ya. Kita juga tahu ada karyawan kita atau ya, PNS kita tinggal di Bekasi. Mereka udah pasti itu masalah waktu. Ini kan cuma masalah waktu aja. Saya minta maaf, saya ya mungkin hampir tiap hari naik umum atau tidak jam 7 pasti saya jalan. Karena kita hitung kan. Ya, kalau dari 20 saya naik mobil biasa mungkin. Oke, hati-hati ya. Pak, sampai sama-sama. Sampai itu mungkin 45 menit bagi saya. Maksud ini tadi juga gitu ya, ternyata untuk ASN yang masuk itu diwajibkan untuk dilakukan selfie. Nah itu gimana? Sebetulnya sih itu menjadi konsepnya? report. Oke. Jadi report kita nanti pasti ada ya atasannya akan ngecek betul nggak kamu ini. Iya Pak, ini buktinya Pak, itu aja sebetulnya. Sama juga dalam arti kata maaf nih. Dulu waktu saya anggota DPR itu setiap hari datang ke kantor mau selfie. Karena itu menjadi bagian report kita kepada ya komisi bahwa kita hadir. Ini kedepannya kira-kira akan diterapkan lagi nggak sih mungkin di hari lain juga? Kita akan cari celah itu. Karena memang kalau kita hitung Jakarta ini kan ya unik Mbak. Mungkin di pagi siang ini total bisa 14 juta. Tapi kalau malam 9 juta. Jadi Anda bayangkan hampir 5 juta setiap hari.
pagi dan sore. Selamat datang para Itu pelanggan. adalah saudara kita yang ada di Tangerang atau di pinggir Bekasi, Depok yang datang ke Jakarta. Nah, kenapa Pak Gub ingin membuat jalur Trans Jabodetabek? Kemarin kan cuma Trans Jakarta. Nah, sekarang kita akan sampai ujung. Maka kemarin kita undang Gubernur Banten karena kita sekarang busway kita sudah dari Blok M sampai ke Alam Sudra. Itu cara satu usaha mengurangi beban Jakarta, juga membantu Provinsi Banten untuk yang kan Anda tahu, misalnya tiap kali tol Serang itu kan macet gitu. Harus kita lakukan terobosan. Nah, itulah namanya sebetul konsep aglomerasi itu sebetulnya ini. Cuman dulu waktu saya masih jadi gubernur Banten, Jakarta banyak memberikan bantuan hibah kepada wilayah penyangga untuk apa infrastruktur ini. Nah, sekarang dengan aglomerasi tentu pembiayaan pemerintah besar. Jadi intinya sebagai wilayah penyangga, Jakarta perlu daerah perlu Jakarta. Itu aja. Tapi ini kira-kira akan ada ini nggak mungkin dari transportasi kan baik juga perlu lain. Pasti. Ya. Sebenarnya masih cukup ini karena Hati-hati, Pak. transportasi itu padat banget. Betul. Tiap pagi, tiap juga ada terusnya. Itu yang sekarang kita hitung. Artinya memang kalau kita lihat Jakarta ini kan misal MRT ini kita sedang pengembangan sampai jauh. Walaupun memang jujur kali 2028 sudah selesai. Tapi kemudian kita juga merencanakan pelebaran jalur misal Jabodetabek gitu. Cuman memang baru melalui busway. MRT ini pembangunannya lama, investasinya besar. Tapi itu menjadi satu tuntutan. Sebetulnya nggak mewah-mewah amat. Kalau dulu kita begitu lihat, wah ngapain mewah, mahal. Ya mungkin memang pembangunan itu mahal dan mewah, kesannya mewah. Tapi kalau kita jaga kan bersih, ini luar biasa. Ya buat saya ini kan controlling, makanya saya minta maaf. Semua dari pengamanan, kebersihan pasti akan saya cek semua. Nah itulah kita sama-sama saling mengingatkan saling tugas kita seperti apa. Inti itu. Oke, makanya duduk. Gitu ya. Nggak boleh. Karena ini pelayanan publik, bukan pelayanan karyawan. Di balik. Ayo, dia Pak. Ingin ya, Pak. Ya, ya. Oke, ya. Oh, situ ya, di situ ya, di KKP ya. Dekat PLN kan? Iya. Benar. Ini kok di bawah ya? Nah, di situ, maaf. Ayo silakan. Berdua ini. Ketemu di sini. Malah Please check your belongings. Thank you. oke, sama-sama. Ikut ke Trans kan? Dia langsung ke Istiqlal. Iya. Oke, pakai busway. Oh iyalah, berhenti situ Pak. Oke Mak. Hati-hati. Saya minta tosot.